Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran PKN kelas 9. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman sosial masyarakat Indonesia melahirkan berbagai status sosial, mata pencaharian, kedudukan, dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman, setiap individu dapat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sosial budaya yang tersebar dari seluruh wilayah tanah air. Berikut contoh Festival Budaya Nusantara sebagai wujud harmoni sosial budaya. Nah, bisa adik-adik lihat ya di sini gambar. Ada tari reog dari Jawa Timur. Itu. Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti halnya laki-laki. Namun, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodrat sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki disebut kesetaraan gender. Masalah sosial dikelompokkan menjadi 4 faktor. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama ada faktor ekonomi. Di sini tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Nah, yang kedua ada budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru kebudayaan asing memicu munculnya masalah sosial. Yang ketiga adalah biologis. Menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Yang keempat atau yang terakhir adalah psikologis. Muncul jika psikologis masyarakat sangat lemah. Jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu menimbulkan luapan emosi yang dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Kluge-Hahn dalam bukunya Universal Categories of Culture, adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal. Permasalahannya terdapat pada yang pertama ada unsur sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Yang kedua ada sistem masyarakat. Di sini isinya organisasi kemasyarakatan. Lalu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini ialah yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Yang terakhir yaitu ada bahasa, merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Sistem mata pencarian, cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem teknologi dan peralatan merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Kesenian. Seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Sistem mata pencarian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada berburu dan meramu.
Yang kedua, ada menangkap ikan. Yang ketiga, ada bercocok tanam di ladang. Yang keempat, bercocok tanam menetap. Yang kelima, peternakan. Yang keenam, perdagangan. Yang ketujuh, jasa. Nah, di sini kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas yang pertama, ada alat-alat yang produktif. Yang kedua, alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi. Yang ketiga, wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan. Yang keempat, ada makanan dan minuman. Yang kelima, pakaian dan perhiasan. Yang keenam, tempat berlindung dan perumahan. Yang ketujuh, ada senjata. Nah, di sini seni dapat dibagi menjadi 3 bagian. Apa aja sih? Yang pertama, ada seni rupa. Seni rupa juga dibagi dalam 3 golongan, yaitu seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Yang kedua, ada seni sastra. Seni sastra terdiri dari puisi dan prosa. Yang ketiga atau yang terakhir ada seni pertunjukan. Itu ada seni tari, seni drama atau teater, dan seni musik. Nah, di sini ada fungsi seni. Apa sih fungsi seni di sini? Yang pertama ada sebagai hiburan bagi masyarakat. Yang kedua, menentukan norma perilaku yang teratur. Yang ketiga, menambah solidaritas masyarakat. Yang keempat, simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya. Nah, di sini ada kondisi permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan sumber daya manusia, kurangnya penguasaan iptek, korupsi, masalah pangan, serta pembangunan yang cenderung tersentralisasi. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.